Selamat berjumpa di acara ini. Senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada. Nah, besok adalah hari libur nasional, yaitu hari Jumat Agung, di mana umat Kristiani memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini saya akan membacakan ayat untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak lagi berada di bawah penghukuman Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan dan mempunyai hidup yang kekal di sorga. Kita patut bersyukur karena melalui Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa dilepaskan dari hukuman Allah. Yesus adalah Allah, tapi Dia rela datang ke dunia, menyerahkan nyawanya, mati ganti kita. Dan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan itu. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Wow, banyak orang beranggapan bahwa dengan berbuat baik dan beramal sebanyak-banyaknya, maka pasti beroleh keselamatan dan masuk surga. Apakah benar seperti itu? Ada ayat yang mengatakan seperti ini. Coba perhatikan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia Allah sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, 2 Timotius 1 ayat 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9a juga katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jadi, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kita yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus wajib dan harus berbuat baik. Dengan mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, seharusnya kita sebagai umat tebusannya tidak lagi hidup sembrono, karena dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, kita telah ditebus dari penghukuman dosa dengan darah yang amat mahal, yaitu darah Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dan
kita punya status baru yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Wow, sebagai anak Allah, puji Tuhan, kita dapat warisan dalam kerajaan Allah. Dulu, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita adalah hamba-hamba dosa. Tapi sekarang, kita memiliki status yang baru, yaitu anak-anak Allah dan hamba-hamba kebenaran. Jadi, kita mulai sekarang harus hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berkomitmen membalas kasih Tuhan dan pengorbanan Yesus Kristus melalui tindakan yang nyata. Terima kasih, Tuhan memberkati.